Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang besar sudut-sudut segitiga. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada segitiga A, B, C. Dengan sudut yang dimiliki adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Di sini ada teorema bahwasanya jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 32 derajat dan 100 derajat. Berapakah besar sudut yang lain? Nah, caranya untuk menentukan besar sudut yang lain. Nah, kita cari ya. Karena jumlah semuanya adalah 180, sehingga 180 kita kurangkan dengan 32 derajat ditambah 100 derajat. Selanjutnya 180 derajat dikurang 32 ditambah 100, itu adalah 132 derajat. Nah, kita kurangkan 180 dikurangi 132, itu adalah 48 derajat. Inilah besar sudut yang lain. Dia sudutnya adalah lancip. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Besar sudut-sudut segitiga ABC adalah sudut B sama dengan 60 derajat. Perbandingan sudut A dan sudut C itu adalah 3:5. Nah, kemudian hitunglah berapa besar sudut C. Ya, langkah pertama kita buat sketsa dulu ya segitiga ABC. Sembarang di sini ya. Nah, sudut B di sini adalah 60 derajat. Sudut A dibanding sudut C itu adalah 3:5. Seperti yang sudah Bugiki jelaskan sebelumnya, jika ada perbandingan kita bisa misalkan munculkan sebuah variabel. Sudut A sama dengan 3Y, misalnya sudut B-nya sama dengan 5Y. Sudut C, maaf, ini C. Oke. Jadi di sini 3Y, di sini 5Y. Gitu ya. Nah, sekarang hitunglah berapa sudut C-nya. Nah, cara untuk menentukan sudut C, kita harus cari tahu nilai Y-nya. Bagaimana cari tahu nilai Y-nya? Kita pakai sifat yang dimiliki segitiga, yaitu jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan sudut A adalah 3Y ditambah sudut B-nya adalah 5Y, kemudian C-nya 60 sama dengan 180 derajat. Kita hitung 3Y ditambah 5Y itu adalah 8Y ditambah 60 sama dengan 180. 8Y sama dengan 180 plus ya, kita pindah ke kanan jadi min 60. 8Y sama dengan ya 180 dikurangi 60 itu adalah 120 derajat. Sehingga Y-nya adalah 120 dibagi 8. Berapa? 120 dibagi 8. 15 ya. 15 derajat. Ini Y-nya. Yang ditanyakan adalah berapa sudut C-nya. Nah, C-nya adalah 5Y. Sudut C sama dengan 5Y. Artinya 5 dikali Y-nya adalah 15. Berarti 75 derajat. Ini besar sudut C-nya. Bisa dipahami ya? Sekarang Ibu lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2X, X ditambah 16 derajat, kemudian 4X plus 10. Hitunglah nilai X ya. Jadi sama ya, kalau sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Langsung saja untuk menentukan nilai X kita jumlahkan semua ya. Jadi 2X derajat ditambah X plus 16 derajat ditambah 4X plus 10 derajat sama dengan 180 derajat ya. Kita masih gunakan ini. Kemudian kita hitung 2X
ditambah X, kita sejajarkan dulu yang sama ya, ditambah 4X, kemudian ditambah 16, ditambah 10 sama dengan 180. Nah, kita kelompokkan dulu yang huruf semuanya dulu, baru angka ya. 2X ditambah X adalah 3X, 3X ditambah 4X itu adalah 7X. Kemudian ditambah 16 tambah 10 adalah 26 sama dengan 180 derajat. Kemudian 7X sama dengan 180 derajat dikurangi 26. 7X sama dengan 180 dikurangi 26. Berapa tuh? 154 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 154 dibagi 7 adalah 22. Ini nilai X-nya. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya mengenai besar sudut-sudut segitiga. Yang kedua adalah sudut luar segitiga. Langsung saja, di sini ada gambar segitiga ABC ya, dengan sisi AB, BC dan AC. Nah, di sini sisi AB diperpanjang, di sini ada titik D ya. Kemudian dia membentuk sudut yang ada di luar segitiga. Ini segitiga ya. Nah, di sini ada sudutnya yaitu sudut CBD atau DBC, ini disebut dengan sudut luar. Ya, perhatikan penjelasan berikut. Besar sudut luar suatu segitiga ya sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, sudut luarnya yang mana ini? Sudut CBD. Jadi sudut CBD sama dengan jumlah dua sudut dalam, berarti ada dua sudut di sini ya, yang tidak berpelurus dengan CBD. Nah, CBD letaknya di sini ya, dia berpelurus dengan ini. Jadi ini bukan yang dijumlahkan. Tetapi yang dijumlahkan adalah sudut BAC yang ini ya. Sudut BAC dan sudut ACB. Inilah pengertian sudut luar segitiga. Langsung saja kita ke contoh soal. Pada gambar berikut, besar sudut BAC adalah 5x derajat, ACD adalah 55 derajat, dan sudut ADE adalah 114 derajat. Seperti yang terlihat di gambar berikut. Nah, tentukan berapa besar sudut CAD, kemudian berapa nilai X, dan berapa besar sudut BAD. Langsung saja simak cara pengerjaannya. Ya. Yang pertama kita tentukan sudut CAD. Kita lihat di segitiga tersebut CAD. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Nah, karena kita sedang membicarakan CAD, berarti perhatikan segitiga CAD saja ya. CAD. Nah, pada CAD ini dia memiliki sudut luar. Nah, ya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi ya, sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi sudut ADE itu sudut luar ya. Sudut ADE sama dengan ya jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Ini jadi nggak boleh ya. Jadi sudut A atau DAC, sudut DAC ditambah sudut DCA. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan sudut luarnya adalah ADE 114 derajat sama dengan DAC. DAC kita cari atau CAD. Nah, biar sama aja, CAD. Sudut CAD ditambah DCA. DCA itu adalah 55 derajat. Ya, sehingga sudut CAD sama dengan 114 kita kurangkan dengan 55 derajat. Berapa ini? 59. Ya, ini adalah besar sudut CAD. Ini 59. Oke, selanjutnya yang B. Berapakah besar nilai X? Nah, yang mengandung nilai X kan ada di sini ya. Yang mengandung nilai X hanya di sini. Nah, dia memiliki sudut luar di mana? Ini perhatikan segitiga ABC. Nah, dia sudut luarnya ada di sini. Ya,
Ini sudut dalamnya, ini sudut luarnya. Nah, artinya kita bisa gunakan ini sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya, gitu kan? Nah, jadi 6x ditambah 5x sama dengan 55. Ya, sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Kemudian 6x ditambah 5x sama dengan 11x, 55. Sehingga x-nya sama dengan 55 dibagi 11, itu adalah 5. Ini nilai x-nya. Kemudian pertanyaan yang C, berapa besar sudut BAD? Nah, BAD berarti ini semua ya. Nah, gabungan antara 5x dan 59 derajat. Jadi sudut BAD itu sama dengan 5x ditambah 59 yang kita cari tadi ya. 5x itu artinya 5 dikali x-nya adalah 5 ditambah 59, sehingga 5 kali 5 adalah 25 ditambah 59, sehingga sudut BAD sama dengan 25 ditambah 59. Jadi berapa? 84 derajat. Inilah sudut BAD. Baik anak-anak, untuk penjelasan kali ini mengenai sudut dalam segitiga, kemudian sudut luar segitiga sudah Kiki jelaskan. Semoga bisa dipahami apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.